Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aprilia Rizky. Saya mengajar fisika di SMA Negeri 8 Bekasi dan saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 3 di Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya siap melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi bentuk-bentuk energi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Anak-anak, kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sudah siap ya menerima materi fisika hari ini. Pertama yang mau saya tanyakan, hari ini ada teman yang tidak masuk? Satu orang. Siapa yang tidak masuk hari ini? M. Gilby Almiati. M. Gilby Almiati. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Boleh dipimpin doa, Revan? Bersiap. Sebelum kita memulai pembelajaran, hendaklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sudah rapi semuanya? Bajunya sudah rapi? Jangan ada yang keluar ya? Rapi ya. Oke, anak-anak, kita minggu lalu sudah belajar materi apa kawasan materi usaha. Kalau kita lihat di buku IPA-nya, maka untuk pertemuan hari ini kita belajar tentang energi. Belajar tentang bentuk-bentuk energi, ya kan? Energi dan sumber energi terbarukan, ada usaha, daya, bentuk-bentuk energi, kemudian ada juga energi dan sumber energi terbarukan. Hari ini kita belajar tentang bentuk-bentuk energi. Oke, buku IPA-nya sudah ada, boleh dikeluarkan. Nah, anak-anak, bentuk energi ya. Hari ini kita belajar tentang bentuk-bentuk energi. Nah, pertama-tama nih sebelum kita memasuki materinya, saya mau memberi motivasi dulu ya. Kata-kata motivasi ini itu dari salah satu ilmuwan fisika bernama Sir Isaac Newton. Mengatakan hidup itu seperti sepeda, agar tetap seimbang kau harus tetap bergerak. Nah, Bintang mau tanya, kira-kira makna dari motivasi ini yang kalian ketahui, kira-kira apa? Oke, apa nih? Jadi di situ kita harus berjalan dan harus melewati apapun rintangannya untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita. Oke, tetap harus berjalan ya agar tetap seimbang untuk mencapai cita-cita. Oke, dari kelompok Nila sudah. Kelompok ini, oke, Revan. Kita harus selalu bergerak agar kita bisa menyeimbangi kehidupan di dunia untuk menjadi lebih baik. Kita harus tetap bergerak untuk menyeimbangi kehidupan di dunia agar menjadi lebih baik. Boleh, ya, jadi terus bergerak. Apa? Oke. Kelompok ini, Ibu. oke. Jadi kayak yang dikasih tahu di situ harus tetap bergerak supaya seimbang. Jadi tuh kayak hidup tuh harus tetap bergerak supaya ada perkembangan. Jadi nggak diam di situ aja, jadi harus ada perkembangan supaya bisa mencapai tujuan kita. Nah, jangan diam saja. Tetap harus bergerak agar berkembang. Benar ya? Jadi kita jangan diam saja, tapi harus bergerak untuk mencapai tujuan. Nah, kalian kalau mau menjadi orang sukses, jangan hanya diam aja, gitu kan? Tapi tetap harus belajar. Bahkan menambah sekarang itu di dunia pendidikan itu tidak hanya belajar, tapi ada skill-skill yang harus
ditingkatkan. Jadi hidup kita harus seimbang ya. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, ada pertanyaan semantik terkait tentang energi. Apa yang dimaksud dengan energi? Ya, apa yang dimaksud dengan energi? Ada yang tahu? Saya Ibu. Oke, Evan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan. Kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Ya, itu adalah energi. Nah, sebutkan bentuk-bentuk energi yang kamu ketahui. Banyak kan ya energi yang diketahui. Contohnya yang lagi kita rasakan saat ini dengan udara yang panas, energi panas gitu kan. Nah, contoh bentuk energi yang lain yang kira-kira kalian ketahui, coba dari kelompok. Jadi yang pertama itu ada energi kinetik, lalu ada energi potensial sama energi kimia. Energi kinetik, potensial, kimia. Kelompok sini. Saya Bu, ada energi listrik, energi bunyi, dan energi nuklir. Energi listrik, bunyi, nuklir, oke. Kelompok sini. Ya. Energi cahaya, energi air dan energi angin. Cahaya, air, dan angin. Oke, semua kelompok paham ya macam-macam bentuk ada apa saja. Nah, sekarang kan fisika itu kalau Bintang mengajarkan di kelas selalu melibatkan fisika dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, kira-kira nih energi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, boleh. Misalnya ini kan tadi dari rumah sampai sekolah itu contohnya pagi-pagi sarapan itu energi kimia. Pagi-pagi sarapan termasuk energi kimia. Habis itu kita naik sepeda atau sepeda motor kendaraan itu dari rumah sampai sekolah itu energi kinetik karena ada perbedaan itu posisi gitu. Oh gitu. Dari kita sarapan di rumah ada energi kimia yang kita makan menjadi energi gitu ya. Salah satu perubahan kata Lori itu adalah dari energi kimia bisa menghasilkan gerak. Oh iya benar ya. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai bersama untuk pemahaman fisika itu ada peserta didik memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada keterampilan proses di mana peserta didik mampu mengoptimalkan potensi dalam diri peserta didik dengan melakukan pengamatan simulasi virtual. Di mana simulasi virtual yang akan kita gunakan hari ini menggunakan simulasi PET. Oke? Nah, untuk tujuan pembelajarannya melalui kegiatan dengan menggunakan problem based learning, ya. Dengan metode diskusi dan pengamatan pada virtual lab, peserta didik mampu menganalisis konsep energi, kemudian konsep energi potensial dan energi ya. Jadi kalian paham? Hari ini kita mau mempelajari konsep apa aja? Oke, paham ya? Lanjut. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang diharapkan tercapai hari ini, ya, menghadirkan sikap kreatif, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, beriman. Ya kalau dari pertamanya kan beriman ya, pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa. Kita berdoa tadi kan, kita mengawali segala sesuatu kegiatan dengan berdoa untuk hasil yang baik. Oke, lanjut. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini. Pertama ada diskusi, tanya jawab dan simulasi virtual lab dengan aplikasi PET. Ya, tadi seperti yang kita tahu, kita sudah mulai diskusi bentuk-bentuk energi ada apa saja. Kemudian ada penjelasan materi energi, kinetik, potensial, dan mekanik. Kemudian melakukan simulasi virtual dan membuat presentasi dengan Canva, presentasi hasil praktikum. Kemudian menyimpulkan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran, dan terakhir ada pretest atau latihan soal. Ya, oke. Kalian perhatikan video
Oke ya, itu adalah salah satu video terkait apa? Permainan skateboard. Kalau kalian lihat video tadi, kira-kira ada yang ingin menjadi timbul pertanyaan-pertanyaan dari kalian? Oke, baik. Saya mau nanya, kira-kira bagaimana sih cara permainan skateboard dalam ilmu fisika? Bagaimana cara permainan skateboard dalam ilmu fisika? Oke, ada lagi? Ilmu fisika apa saja yang terdapat pada skateboard? Ilmu fisika apa aja yang ada di skateboard? Ada lagi? Mau ini mau mengajukan? Tidak? Boleh. Itu bagaimana ujung kakinya bisa menggerakkan skateboard itu ke kanan atau ke kiri? Bagaimana caranya tupan kaki itu bisa bergerak kanan dan kiri? Karena dua-duanya ada di papan. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab, kita cari bersama melalui aplikasi Classify dan seperti ini ya. Tadi kan bagaimana cara kerjanya? Tadi seperti ada yang jawab pertanyaan seperti itu kan. Terus kemudian ada konsep fisika apa aja yang ada di permainan skateboard, kan? Nah, lanjut. Nanti kita cari tahu nih jawaban-jawaban ini dengan kita melakukan simulasi. Nah, ini ada energi kinetik ya. Energi kinetik itu Eka setengah mv kuadrat. Kalian udah tahu energi kinetik itu apa? Yang berkaitan dengan oke. Jadi energi kinetik itu yang berkaitan dengan benda yang bisa bergerak karena adanya energi. Energi kinetik adalah tadi disampaikan energi yang berkaitan dengan gerak ya. Oke, maka rumusnya setengah sama dengan mv kuadrat ya. Energi kinetik itu energi yang berkaitan sama gerak suatu benda. Oke, benar. Nah, kalau dilihat dari rumus setengah mv kuadrat nih, kalau kita mengingat kembali waktu materi di semester 1 terkait pengukuran, terkait besaran. Nah, ada besaran apa aja? Termasuk besaran apa aja nih? Besaran pokok. Besaran pokok. Besaran pokoknya ada apa aja? Masa, Masa, panjang, ya. Masa, panjang dan waktu. Kalau masa udah ketahuan dari M-nya ya. Berarti panjang doang waktunya di kecepatan. Oke. Paham ya? Lanjut. Energi potensial. Nah, kalau tadi sudah dijawab, energi kinetik itu berkaitan dengan gerak suatu benda. Kalau energi potensial, oke. Energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan kedudukan suatu benda. Energi yang berkaitan sama Kedudukan suatu benda. oke, energi yang berkaitan dengan kedudukan suatu benda atau posisinya, gitu ya. Maka rumusnya M kali G. Nah, kan tadi ada energi potensial, energi kinetik, ada energi potensial. Nah, ini ada soal, ya. Coba kalian kerjakan. Kemudian bisa kalian hitung hasilnya berapa. Boleh, nomor 1 nanti diwakili sama kelompok berapa? Oke, kelompok ini. Nah, yang lain mengerjakan juga. Apakah nanti jawaban temannya sama kalian? Tidak. Ya, tiga limanya dari mana?
1/3 ini 1/2 2 dikali 70. Hasilnya setengah kali 1/2 kali 70 35 dikali 64 dari 8/2 itu hasilnya 2240 Joule. Benar jawabannya? Benar. Lanjut soal nomor 2. Ya. Berarti yang soal nomor 3 di kelompok 3 sesuai ini ya. Sesuai kelompoknya. Ya, dipersiapkan kelompok 3 untuk pertanyaan nomor 3-nya. Hasilnya 300.000 Joule. 300.000 Joule. Oke. Betul? Hasilnya sama? Nah, kalau 300.000 Joule dirubah ke kilojoule jadi berapa? Jadi 3 Joule. 300. Ya, 300 ya. Sekarang 1 kilojoule 1000 Joule. Ya. Oke. Untuk memasuki ke aplikasi PET, coba boleh kalian scan barcode-nya, ya. Kalian scan barcode-nya. Nanti ini memasuki aplikasi di PET. Udah pada masuk semuanya? Nah, nanti akan seperti ini, betul? Ya. Ini adalah gambar yang saya sudah screenshot untuk masuk ke kantornya. Nah, nanti modelnya seperti ini ya. Nah, kemudian kalian pie chart bar graph gridnya kalian tampilkan. Kalian lihat di langkah-langkah ada LKPD. Nah, akan saya bagikan. Kalian siapkan alat tulisnya. Kemudian HP, menyiapkan alat tulis, HP-nya sudah semua ya? Sudah. Nah, ini LKPD-nya. Pertama, tuliskan nama kelompoknya, ya. Tadi sudah dibuat di kelompok 1, kelompok 2, dan di kelompok 3. Jangan lupa ditulis nama-namanya. Nanti biar ketika LKPD dikumpulkan namanya ada, nanti kita bingung. Coba dicek dari awal, tuliskan nama kelompok dan namanya. Nanti di sini seperti yang ada tadi di pemahaman awal yang terkait bagaimana cara skateboard bekerja. Menurut pandangan kalian seperti apa? Nanti kita cari tahu sesuai dengan kalian. Kerjakan ya. Kalau masih ada yang tidak paham, boleh bertanya ke Minta. Masanya memang kalau di aplikasi masanya itu paling sedikit berapa? 5 ya. Kalau dilihat dari aplikasi ini masa paling sedikit 5. Tapi jangan 5 kilo juga. Baik aja sekarang ada yang bulan 4 kilo. Baik, bisa main skateboard. Terendahnya boleh sesuai kelompok maunya di angka berapa. Kira-kira masa manusia berapa nih? Sambil ini ya, ambil data yang lain, mempersiapkan Canva-nya untuk melakukan presentasi. Karena kan ini hanya memindahkan gitu ya, data, angkanya kira-kira kalian menganalisis data yang ada di simulasi PET ini. Ya, udah ada yang selesai. Presentasi
isinya sesuai kelompok aja ya. Ya, yang kelompok lain mempersiapkan juga. Sudah bisa Pak kita? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Bu Intan selaku guru fisika kami kelas 10B yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan energi pada skateboard. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk melihat dan juga mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Sebelum masuk kepada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Saya Monika Kristina selaku moderator pada presentasi kali ini. Di samping saya ada Ijide Narendra, di sana ada Dewi Novita, selanjutnya ada Kansa dan juga ada Dewi. Dan ada satu teman kami yang Juldi Almiardi yang saat ini sedang terbalik sakit. Selanjutnya di sini adalah isi dari presentasi atau konten-konten dari presentasi kami. Yang pertama ada rumusan masalah, yang kedua ada pengertian, dan yang ketiga ada analisis data. Langsung saja kita masuk kepada rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Kansa. Rumusan masalah 1. Apa yang dimaksud dengan energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik? 2. Bagaimana penerapan kedua energi tersebut pada skateboard? Selanjutnya yaitu ada pengertian yang akan dijelaskan oleh Kansa dan juga Dewi. Oke, yang pertama ada pengertian dari energi kinetik. Apa sih itu energi kinetik? Energi kinetik atau tenaga gerak adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Bisa dilihat rumusnya itu setengah mv kuadrat. Lalu ada energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi benda tersebut, yaitu rumusnya adalah m kali g kali h. Energi mekanik dapat diartikan sebagai jumlah antara energi potensial dan energi kinetik pada suatu benda ketika melakukan usaha. Rumusnya yaitu energi potensial ditambah energi kinetik. Oke, selanjutnya akan kita masuk kepada pembahasan analisis data yang sudah kami tadi kerjakan. Oke, yang pertama analisis data ini akan dijelaskan oleh kalian. Yang pertama, tuliskan perbedaan yang teramati dari pertemuan 1 dan 2 pertemuan kedua. Pada ketinggian maksimum, energi potensial lebih besar dari energi kinetik, atau energi kinetik 0 dan energi mekanik jumlah kata. Selanjutnya, bagaimana kadar energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik pada ketinggian minimum? Pada ketinggian minimum, energi potensial lebih kecil dari energi kinetik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Dan berikut adalah hasil percobaan yang telah kita lakukan dan di tabel pertama ini kita mencari energi potensial. Di sini diketahui pertama itu variasi posisinya itu 6 meter dengan kedudukan pemain di atas dan di bawah. Kita menggunakan massa yaitu 50 kg. Jadi bisa dimasukkan ke dalam rumus energi potensial. Energi potensial yaitu massa kali gravitasi dan dikali dengan ketinggian. Massanya berarti 50 dikali juga dengan gravitasinya 10. Jadi gravitasinya itu udah ditentukan pasti 10 atau 9,8. Kita menggunakan 10 karena lebih mudah untuk menghitungnya. Jadi dia menghasilkan 3000 joule. Untuk yang di bawah kita menggunakan kedudukannya di 0. Maka energi potensialnya nggak ada karena kedudukannya itu di bawah. Untuk yang di 2 meter kita masukkan ke rumus dan menghasilkan 1000 joule, begitu juga yang di bawahnya. Untuk yang percobaan kedua kita menghitung potensial kinetik dan mekanik. Nah di sini masanya kita menggunakan yang paling kecil, masanya kita hitung 40 kg. Dimasukkan ke rumus energi potensial yang tadi m kali g kali h menghasilkan 2400 joule dan energi kinetik dengan rumus setengah mv kuadrat setengah. Selanjutnya setelah analisis data dan juga pengertian dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya silakan. Saya ingin bertanya dalam data percobaan kedua, berdiri terus suaranya. Perkenalkan nama saya Dewi Kasmani dari kelompok 3 ingin bertanya dalam data percobaan kedua kan setelah itu nomor berapa itu ya? Percobaan kedua coba lihat. Tapi ada beberapa kelompok yang sama tingkat ketinggiannya, seperti contohnya di tingkat ketinggian 2. Nah pertanyaannya,
Kenapa hasil di setiap kelompok bisa berbeda, padahal ada yang ketinggiannya sama? Oke. Baik, pertanyaan dari kelompok 3 akan kami tangkap terlebih dahulu. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Nurlela dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa energi potensial minimum pada saat ketinggian minimum? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kami meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan jawaban dan juga mendiskusikan siapa yang akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok itu. Jadi mungkin pertanyaan dari kelompoknya Ray dulu yang akan dijelaskan oleh Ray. Jadi kenapa hasilnya itu bisa beda meski tingginya itu sama? Nah, karena kan ya tinggi sama nih, dan diturunkan. Mungkin di posnya itu di waktunya beda. Ya mungkin hasil kecepatannya terus titik terakhir itu beda. Begitu. Coba diulangi. Jadi mungkin itu kan tingginya sama, tapi hasilnya beda. Jadi di timing postnya itu speednya itu beda. Dan mungkin juga ada yang energi biasanya juga beda. Kurang lebih seperti itu. Apakah diulangi? Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok Nadia dari kelompok 2 akan dijelaskan oleh Kasa. Jadi jawabannya itu energi potensial adalah energi yang berasal dari benda yang diam. Terus habis itu pada ketinggian tertentu. Apakah dimengerti? Tadi yang bertanya ke posisi bawah atau bisa minum di Karena benda yang diam ada ketinggian tersebut. Atau tidak? Cukup. Sudah dimengerti? Ya, selanjutnya sebelum saya menutup presentasi ini ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Dini. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari presentasi dan percobaan-percobaan yang telah kita lakukan adalah skateboard menerapkan energi mekanik dan energi kinetik yang dihasilkan melalui gerak kecepatan serta perpindahan posisi. Oke, itu saja materi dari hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai presentasi, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Intan yang telah memperkenankan waktunya untuk kelompok kami menjelaskan sebuah materi yang mengenai energi. Perkenalkan, nama saya Rifan Bagus Ramadhanu, saya selaku moderator. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah yang akan dibacakan oleh Joshua. Rumusan masalah. 1. Apa itu energi kinetik? 2. Apa itu energi potensial? 3. Apa itu energi mekanik? 4. Melakukan analisis data. Selanjutnya ada penjelasan mengenai energi kinetik yang akan dibacakan oleh Andre. Energi kinetik. Pada air mengalir seperti air terjun dan balon-balon yang berputar terdapat energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang disebabkan gerak dari suatu benda yang memiliki massa sehingga semua benda yang mempunyai massa dan bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik, sedangkan semua benda yang diam tidak memiliki energi kinetik. Energi kinetik juga memiliki oleh benda yang sedang bergerak seperti orang yang sedang lari, mobil yang sedang bergerak, pesawat yang sedang terbang, meteor dan sebagainya. Rumusnya bisa lihat di gambar ini. Selanjutnya ada penjelasan mengenai energi potensial yang akan dibacakan oleh Raka Setiawan. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu materi karena posisi atau strukturnya. Energi potensial disebut juga dengan energi diam, sebab benda yang dalam keadaan diam bisa memiliki energi. Jika benda tersebut bergerak, maka benda mengalami perubahan energi potensial yang menjadi energi gerak. Jadi, kalian dapat mengetahui bahwa benda yang diam namun ada di posisi tertentu, maka akan memiliki energi potensial.
Energi potensial dapat dibedakan menjadi energi potensial elastisitas, energi potensial listrik, dan energi potensial gravitasi. Dan ini ada rumusnya. Rumusnya yaitu energi potensial sama dengan M kali G kali H. Selanjutnya ada penjelasan mengenai energi mekanik yang akan dijelaskan oleh Pak Fiana. Energi mekanik adalah energi gerak yang merupakan gabungan energi kinetik dan potensial. Itulah perbedaan ketiga jenis energi tersebut. Rumusnya adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Selanjutnya ini ada analisis data yang telah kita lakukan yang akan dijelaskan oleh Jessica itu. Kita berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan oleh kelompok kami, di sini ada variasi posisi, di mana variasi posisi itu ada pada ketinggian 6 meter dan kedudukan pemain ada di atas dan di bawah, sedangkan masanya berada pada masa sedang. Nah, masa sedangnya ini kita memakai masa sekitar 50 kg. Nah, energi potensial yang dihasilkan itu adalah M massa dikali G atau gravitasi dan dikali juga dengan H atau kedudukannya. Jadi itu masanya 50 dikali 10 dan dikali 6 itu sama dengan 3000. Untuk kedudukan pemain yang di bawah itu energi potensialnya 0, dan untuk yang kedua itu energi potensial dari berdasarkan rumus tersebut adalah 1000 dan yang di bawah itu adalah 0. Selanjutnya ada analisis data yang dengan masa besar yang akan dijelaskan oleh Jessica. Untuk yang percobaan kedua yang bagian B, kita menggunakan massa besar dengan berat 80 kg. Di mana ketinggian yang pertama kita menggunakan ketinggian 2 meter dan energi potensial yang dihasilkan yaitu 1600 joule. Untuk energi kinetik kita masih menggunakan rumus yang sama seperti tadi, menghasilkan 1638,4 joule, dan energi mekanik dari rumus energi potensial ditambah energi kinetik yaitu menghasilkan 3238,4 joule dan seterusnya. Itu saja dari presentasi PPT kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Lari dulu deh. Oke, Lari. Kalau pertanyaan. Terima kasih kepada kelompok 3. Saya Lita dari kelompok pertama. Di sini mau bertanya, apa saja termasuk dalam energi potensial? Terima kasih. Terima kasih Loli atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi. Selanjutnya dari kelompok 2, apakah ada yang ingin? Oke, Putri. Saya Putri dari kelompok 2. Saya mau nanya, jelaskan hubungan massa pemain skateboard dengan energi potensial. Oke, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi. Oke, pertanyaan akan dijawab, terutama pertanyaan Loli akan dijawab oleh Fabian Nabil. Ya, pertanyaannya apa saja yang termasuk dalam energi potensial? Jawabannya, energi potensial itu sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu energi potensial gravitasi, energi potensial Pegas, energi potensial elektrostatik, dan energi potensial kimia. Apakah sudah terjawab, Loli? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Putri akan dijawab oleh Joshua. Pertanyaannya, jelaskan hubungan massa pemain skateboard dengan energi potensial. Jawabannya, massa pada pemain skateboard sangat mempengaruhi besar energi potensial yang dimilikinya. Semakin besar massa pemain, maka semakin besar juga energi potensial yang dimilikinya. Ini karena energi potensial adalah fungsi dari massa dan ketinggian. Semakin besar massa, semakin besar energi potensial yang dimilikinya. Apa sudah terjawab? Dari materi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa jika benda diletakkan di suatu ketinggian, dia akan memiliki energi potensial. Tetapi jika dia sudah dijatuhkan, dia akan merubah energi potensial menjadi energi kinetik, dan hal tersebut terjadi ketika orang bermain skateboard. Jadi itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua kelompok sudah menyelesaikan presentasinya ya.
Gimana? Semuanya sudah melakukan presentasinya ya? Oke. Nih. Oke, anak-anak, terima kasih semuanya sudah menjalankan praktikum dan presentasinya. Kesimpulannya tadi sudah sangat bagus, kalian luar biasa. Pembagian presentasinya, setiap kelompok aktif, setiap kelompok sesuai perannya masing-masing ya. Biasanya kan pembagiannya sudah rata. Alhamdulillah saya lihat tadi setiap anggota menjelaskan. Kemudian ada PowerPoint yang begitu kreatif, ada PowerPoint yang singkat padat tapi menjelaskan. Nah, cuman kalau dilihat dari tadi kita tarik kesimpulan bersama-sama ya, hampir semuanya memahami dalam artian energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Maka kalau energi kinetiknya besar, energi potensialnya kecil atau rendah seperti itu. Begitupun energi potensialnya besar, maka energi kinetiknya kecil dan energi mekaniknya tetap ya. Nah, maka itu dikatakan adanya transformasi energi yang seperti tadi bilang. Seperti itu anak-anak. Gimana hari ini belajar fisikanya? Ya. Jadi banyak setelah mengikuti kegiatan ini jadi ingin mengetahui nggak kegiatan olahraga lainnya ada hubungan fisika? Iya. Ya nggak? Iya. Biasanya saat ini anaknya kalian menghitung hanya melihat energi skateboard itu hanya olahraga biasa. Makanya berkali-kali Bu Irfan bilang ke kalian, fisika itu Masya Allah ilmunya ya sangat bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali ilmu fisika yang kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seperti yang tadi dari rumah ada kaitannya. Nah, maka yang bisa dijawab tadi pemahaman awal itu, konsep energi yang ada di skateboard itu adanya energi mekanik, ya. Nah, di mana terdapat hukum kekalahan energi mekanik kan? Karena dia ke posisi ke atas nanti ada jadi di hukum di skateboard ini ada yang namanya hukum kekekalan energi mekanik, ya kan? Hukum kekekalan energi mekanik, ya kan? EM1 sama dengan EM2, ya kan? Di mana energi potensial 1 ditambah energi kinetik. Jadi EPS energi 1 terus energi kinetik potensial 2 adalah EK2. Berarti kan yang pertama kondisi dia tinggi, ya kan? Maka energi kinetiknya besar. Ya, kalau di sini energi kinetik potensial rendah, ininya tinggi, maka bisa dikatakan kan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Oke, tadi kesimpulannya sudah, refleksinya sudah. Kalian ada rasa apa tadi? Ingin cari tahu ya? Ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak gimana hari ini? Terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan berikutnya bisa menghasilkan ilmu yang lebih baik lagi. Kalian bisa ingin rasa mencari tahu lagi. Dan jangan sungkan-sungkan untuk memberi feedback terhadap saya. Kira-kira Bu Intan kayaknya lebih seru lagi seperti ini. Boleh, jangan sungkan. Saya cukupkan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya yang begitu kondusif, dapat menyelesaikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi